Warga Arca Manik, Kota Bandung menolak alih fungsi sebuah gedung menjadi gereja. Tanggapan saya simpel, jika Anda manusia berpancasila, Anda tidak akan menolak gereja atau tempat ibadah apapun ada di dekat tempat tinggal Anda. Ramadan adalah syahrul jihad bagi umat Islam. Kita tidak akan takut, kita tidak akan pernah bergeser dari tempat ini sebelum mereka bubar. Pertama, saya ingin sampaikan terutama kepada media bahwasannya kita hari ini bukan tidak bisa dan aparat membiarkan kejadian ini berlaku. Ya, jadi dasarnya itu paling awalnya itu IMB dari gedung ini GSG. Nah, GSG itu fungsinya untuk kegiatan sosial dan budaya. Itu memang bagian dari kewajiban developer untuk menyediakan fasilitas umum, salah satunya itu adalah ruang pertemuan GSG. Nah, itu dasar aslinya fungsi dari gedung ini ya GSG. Memang awalnya itu mereka dari mulai 1 kali 1 bulan gitu ya, kita masih bertoleransi, mangga silahkan. Untuk semakin intensif itu dari masa COVID. Setelahnya itu kemudian semakin intens gitu, dari tadinya 1 kali 1 bulan, 2 kali 1 bulan, sekarang itu setiap minggu. Nah, setelah itu kemudian mereka itu melarang aktivitas kegiatan yang lain yang biasanya dilakukan oleh warga itu tadi misalnya itu taekwondo, yang olahraga bulu tangkis, taekwondo, bulu tangkis untuk jihad, jihad. Ramadan adalah syahrul jihad bagi umat Islam. Kita tidak akan takut, kita tidak akan pernah bergeser dari tempat ini sebelum mereka bubar. Pertama, saya ingin sampaikan terutama kepada media bahwasannya kita hari ini bukan menghalangi orang beribadah. Ya, halo, shalom teman-teman semua. Halo, apa kabar? Halo, apa kabar? Wah, itu agama damai lagi teman-teman ya. Agama damai lagi beribadah. Ibadah mereka memang seperti itu ya, menghentikan ibadah orang lain. Ya, itu terjadi di Arca Manik, Bandung. Dan itu ibadahnya adalah ibadah misa Rabu Abu umat Katolik ya. Ini ada di Permadi Aktivis 2. Umat si paling damai siang-siang di bulan Ramadan mau bubarin ibadah misa Rabu Abu umat Katolik di Arca Manik, Kota Bandung. Subhanallah, sungguh umat yang toleran. Ci, atuh Kang Deddy Mulyadi 71, izin saya mah Akang Gubernur, koar-koar harga diri orang Sunda, tapi aya keneh nu keui di tataran parahyangan. Teman-teman bantu mention akun Kang Deddy di kolom komentar ya. Yuk banjiri notif Akang Gubernur. Ramadan ibadah puasa X, Ramadan ubarin ibadah ya. Ya, ini ada lagi ya di Ayo Bandung Official. Puluhan warga komplek Arca Manik Endah Kota Bandung menolak alih fungsi gedung serbaguna GSG di Jalan Ski Air menjadi gereja. Penolakan ditandai dengan melakukan aksi unjuk rasa di depan GSG Rabu tanggal 5 Maret 2025. Petugas kepolisian berjaga di halaman GSG untuk mengantisipasi kegaduhan. Sedangkan di dalam GSG, jemaat Katolik sedang melangsungkan ibadah misa Rabu Abu. Wakil Ketua Forum RW Kelurahan Sukamiskin, Muh Jazuli mengatakan GSG memiliki fungsi sebagai tempat untuk mendukung kegiatan masyarakat mulai dari olahraga, rapat, hingga ibadah. Ya, ini juga tadi sama ya, kejadian kemarin di Arca Manik. Mohon diusut dan ditangkap provokator dalam kejadian pembubaran ibadah gereja oleh warga sekitar.
Ini juga jadi sama juga perayaan Misa Rabu-Abu di Arkamanik Bandung 5 Maret 2025. Udah masuk ke media juga ya teman-teman, ke berita ya. Ini dari tempo.co. Warga tolak penggunaan bangunan jadi tempat ibadah umat Katolik. Warga berdiri di dekat spanduk yang menempel di portal masuk stasi Saint Yohanes Rasul Paroki Santa Odila, tempat berlangsungnya ibadah Rabu-Abu di Jalan Ski Air Arkamanik Bandung, Jawa Barat, 5 Maret 2025. Warga dari Forum Komunikasi Warga Arkamanik Berbineka menggelar aksi unjuk rasa menolak penggunaan gedung untuk kegiatan ibadah umat Katolik. Pihak gereja akhirnya mengosongkan gedung usai menyelesaikan ibadah pembukaan serangkaian Paskah tersebut karena desakan warga. Warga dari Forum Komunikasi Warga Arkamanik Berbineka, bineka katanya teman-teman. Sekarang pakai kata bineka ya, tadi ngomongnya pakai jihad gitu. Allahu Akbar. Menggelar aksi unjuk rasa di depan stasi Saint Yohanes Rasul Paroki Santa Odilia di Jalan Ski Air Arkamanik Bandung ya. Ya ini foto-fotonya nih. Warga dari sama juga ya, foto-fotonya aja nih. Foto 6, ini foto ke-6 ya. Sama semua, cuma foto-foto aja dari Tempo. Ini dari ayobandung.com. Warga Arkamanik gerudukkan gedung serbaguna tolak dugaan alih fungsi jadi gereja. Puluhan warga Komplek Arkamanik Endah, Kota Bandung menolak alih fungsi gedung serbaguna di Jalan Ski Air menjadi gereja. Penolakan ditandai dengan melakukan unjuk rasa di depan GSG Rabu 5 Maret 2025. Pantauan massa yang datang jumlahnya sekitar 50 orang. Mereka melakukan orasi yang menyampaikan penolakan dugaan alih fungsi. Takbir juga kerap digaungkan oleh massa aksi. Selain itu, warga membentang spanduk bertuliskan, kami warga Arkamanik Endah menolak keras pelanggaran fungsi GSG Jalan Ski Air 19 menjadi rumah ibadah. Sementara petugas kepolisian sudah berjaga di halaman GSG untuk mengantisipasi kegaduhan. Sedangkan di dalam GSG, Jemaat Katolik sedang melangsungkan ibadah Misa Rabu-Abu. Wakil Ketua Forum RW Kelurahan Sukamiskin, Muhjazuli, mengatakan GSG memiliki fungsi sebagai tempat untuk mendukung kegiatan masyarakat. Ya, ini sama seperti tadi ya. Mulai peribadahan umat Katolik dilakukan sebulan sekali sejak 2022. Jazuli menyebut belakangan ini waktu ibadah ditambah menjadi 2 kali dalam 1 bulan. Dia bilang tidak keberatan dengan hal tersebut, namun yang membuat warga geram adalah ada duganya larangan beraktivitas di GSG oleh pihak Gereja Santo Yohanes. Kemudian mereka melarang kegiatan yang lain yang biasanya dilakukan oleh warga itu. Tadi misalnya taekwondo yang olahraga, lalu bulu tangkis, ucap dia di sela aksi. Jadi alasannya karena gereja makin lama makin sering, terus udah gitu melarang kegiatan yang lain. Benar atau enggak nggak tahu ya. Yang tadi yang jelas kita lihat mereka membubarkan ibadah. Ya biasalah ya, namanya alasan bisa dicari-cari. Dia menegaskan yang protes warga ialah soal dugaan alih fungsi GSG menjadi tempat peribadatan, sehingga membuat masyarakat tidak bisa bebas beraktivitas di sana. Kami masih bertoleransi, mangga silakan untuk beribadah, ucapnya. Jazuli menyebut pihaknya menduga ada praktik jual beli sertifikat dari kepemilikan GSG antar developer dengan pihak gereja. Hal itu menurutnya menjadi akar masalahnya. Biasa ya kalau misalnya dibikin masjid, apakah akan ribut? Ya kalau ribut malah dibilang penistaan agama ya. Padahal kan kalau masjid malah mengganggu warga sekitar, berisik begitu. Sebab GSG yang seharusnya menjadi fasilitas umum dan fasilitas sosial malah tidak berfungsi dengan semestinya. Fasos fasum gitu kan, ibadah fungsinya itu kan kekeliruan. Ya, tempat ibadah juga fasos fasum ya. Kalau fasos fasum itu nggak boleh dimiliki perorangan, individu, atau pemerintah daerah gitu. Nah, ini memang kondisinya aslinya itu modelnya di situ, dasar masalahnya bebernya. Terkait masalah ini sebenarnya sudah ada pertemuan antara warga dan pihak gereja. Salah satu yang disebut oleh Jasuli adalah pertemuan di kantor Kecamatan Arkamanik yang terjadi beberapa waktu lalu. Namun sayangnya upaya mencari jalan tengah itu tidak menemui titik terang.
polemik warga dengan gereja masih berlangsung. Warga lainnya, Novrianto, menyebut dulu tidak ada larangan untuk beraktivitas di sana. Pria yang menjabat sebagai Ketua RW 2 Kelurahan Cisaranten mengaku akhir-akhir ini sempat ada warganya yang mengeluh. Ya, warga saya ada yang mengeluh, Pak, saya nggak boleh ke sini, gitu ucapnya. Gedung yang berdiri sejak 1989 ini menurutnya memang menjadi salah satu tempat yang sering dipakai untuk kegiatan dan aktivitas warga. Namun setelah COVID-19, ucapnya warga dilarang. Ya dilarang karena COVID-19 ya. Belum ada kan saya di RW 2, ini RW 14, karena COVID nggak boleh. Alasannya nggak tahu. Saya belum pernah main ke sini, ujar dia. Ya jadi tadi jelas ya itu gara-gara COVID nggak boleh datangnya. Cuma dibilang gara-gara gereja. Ya ini ada lagi dari jabarexpress.com. LBH Bandung sesalkan penolakan ibadah di Alkamanik, Kamis tanggal 6 Maret 2025. Direktur Lembaga Bantuan Hukum Kota Bandung, Heri Paramono, menyesalkan sekaligus mengecam penolakan terhadap ibadah umat Katolik di Gedung Serbaguna Alkamanik. Menurutnya belum ada kejelasan terkait dasar penolakan tersebut. Kami menyayangkan sekaligus mengutuk sikap penolakan tersebut, karena menurut kami belum ada kejelasan apa yang perlu ditolak. Apakah itu warga setempat atau bukan? Itu harus jadi perhitungan terhadap penolakan rumah ibadah, kata Heri saat dihubungi Jabar Express Kamis tanggal 6 bulan 3. Heri juga mempertanyakan komitmen pemerintah dalam menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan. Ia menilai negara tidak hadir dalam menyelesaikan konflik semacam ini. Oh hadir tadi ya udah dijagain sama polisi. Negara seakan-akan lepas tangan ketika dialog ya mungkin bakal menjamin kebebasan beribadah. Tapi pada praktiknya penolakan justru terjadi. Intinya perlu ada konteks pemenuhan atau penghormatan dari negara terhadap hak peribadatan umat tersebut, ujarnya. Menurutnya solusi yang bisa ditempuh adalah mengadakan dialog antar pihak gereja dan warga yang menolak. Namun dialog ini harus mendapatkan dukungan dari negara agar kebebasan beribadah bisa terjamin. Dalam kasus ini, gereja telah menyatakan bahwa mereka memiliki gedung tersebut sejak 1980-an dan sedang dalam proses pengurusan izin. Namun, warga menolak dengan alasan GSG adalah fasilitas sosial yang seharusnya bisa digunakan oleh semua warga, bukan hanya satu kelompok agama. Oh, gitu ya. Oh, apalagi pajak dong ya. Kok pajak dipakainya cuma buat agama sebelah ya? Mestinya pajak itu buat semua agama, bukan cuma buat agama Islam doang gitu. Dikritik dong ke diri sendiri ya. Bangun masjid, bangun apa, pakai duitnya duit pajak tuh dari orang-orang kafir ya. Heri menyoroti bahwa regulasi yang ada masih menyulitkan kelompok minoritas dalam menjalankan ibadah, termasuk dalam penggunaan bangunan untuk sarana ibadah. Kalau kita lihat dari segi peraturan, SKB 4 Menteri tentang rumah ibadah justru membuat barrier administratif yang sangat banyak bagi kelompok minoritas, katanya. Oke, sekarang saya buka kesempatan buat teman-teman yang mau masuk memberikan komentar. Silakan masuk melalui link yang sudah saya taruh di kolom live chat. Halo Nabi Kadrun. Halo, apa kabar? Halo, apa kabar? Nabi Kadrun, dinyalakan dulu mic-nya, bro. Oh, baik, baik. Baik, bro. Waduh, shalom. Shalom, shalom. Shalom. Ya, kalau saya mau tanggepin ya, ini bener ormas yang ya udah mulai muncul lah sejak zamannya Presiden Prabowo ini, ormas-ormas yang model-modelan kayak FPI ini. Jadi saya sangat menyayangkan ya, kok bisa ya ada warga seperti ini gitu. Ini yang saya sayangkan begitu. Jadi mereka kalau ngebubarin tempat ibadah agama orang lain mungkin kencang ya. Tapi giliran tempat ibadahnya mereka yang misalkan kondisinya terbalik kayak kasus Inkuisisi Spanyol misalnya, atau selain Inkuisisi Spanyol kayak kasus yang bentrok clash di Masjidil Aqsa misalkan. Nah, yang kayak gitu baru tuh mereka, wah kita dizolimin sama orang kafir begitu. Tapi mereka sendiri zolim sama orang gitu. Mereka yang zolim duluan. Kayak begitu.
Bro PR. Itu sih yang saya tangkap sih. Jadi ya kalau saya pikir sebagai warga Indonesia yang cerdas ya, misalkan yang beragama ya, jadi ya udahlah, kita kan bebas beragama, jadi ya udahlah, jalanin aja masing-masing gitu. Ini saya bukan cuma kepada yang Katolik maupun yang Kristen yang lain, tapi kepada seluruh yang beragama lain ya, yang di luar dari kita ya, misalkan seperti ya khususnya ya orang Muslim ya, ini yang mendengarkan percakapan kita sekarang ya, cobalah kita saling jaga bineka. Tapi masa iya sampai ngebubarin tempat ibadah? Udah banyak kasusnya bro, gitu. Itu yang saya sayangkan bro TR. Ya, itu kan masalahnya kan itu bro, ibadah masing-masing kan begitu. Ibadahnya mereka adalah mengkepokan ibadah orang lain bro. Masalahnya kan di situ. Nah, itu gitu loh. Itu yang saya heran tuh begitu gitu. Giliran mereka kayak khususnya ini kan Wahyudi sama Saroni kan yang dikepoin kan. Iya, khususnya itu bro. Saroni. Jangan kan Wahyudi Saroni, Konghucu aja itu kelenteng orang ada orang kelenteng aja sama wihara. Saya lihat pernah di demo juga wihara sama kelenteng kok. Di mana itu di Jakarta Barat. Coba itu wah ya udah bener-bener kelewatan juga sih, ya ampun. Ada penolakan wihara sama kelenteng juga itu di situ. Oh mesti itu mesti dong. Ibadah iya, itu bro. Tapi memang, lagi bulan puasa ini bro. Memang kasusnya wihara sama kelenteng yang ditolak itu nggak sebanyak gereja itu pastinya, karena kan kita kan minoritas terbesar kedua ya, minoritas terbesar, terus urutan kedua setelah ya ini si agama damai nih teman-teman nih, kubir. Oke, kita lanjut ke bro manusia KW. Shalom bro. Islam agama teroris. Islam agama teroris. Islam agama teroris. Itu tindakan teroris itu sudah tidak ada alasan teroris nggak sekali-kali ya. Teroris nggak harus bawa bom. Kayak gitu itu sudah teroris. Mereka bilang, kami tidak takut. Kami tidak takut. Kata jemaat, kami yang takut. Goblok. Ada anak-anak kecil di sana. Kami yang takut. Mama, ada orang bawa senjata. Kan gitu. Memang bajingan. Kami tidak takut. Ini logikanya mana kalian yang nakut-nakutin? Ya iyalah. Kalian yang nakut-nakutin yang harus ngomong kami tidak takut itu ya mereka yang lagi enak doa kan gitu. Dan dua hal ini kayak yang tadi itu gereja disuruh bongkar diganggu ibadahnya, yang satu masjid. Gereja itu indoor. Speaker-speakernya itu nggak sampai mengganggu keluar. Kalau mereka memang pantas digitukan. Bayangin aja orang sakit gigi denger toa masjid. Wah, sakitnya itu lebih sakit daripada sakit hati katanya. Gak peduli orang sakit jantung. Sakit apa denger toa. Sebenarnya banyak orang sakit-sakitan, nenek-nenek denger toa itu inginnya ya dibungkam, tapi kok agama kayak gini gitu kan. Sebenarnya tindakan seperti ini kena juga loh perlindungan anak-anak, kena mentalnya loh. Takut di ibadah itu ada anak-anak. Dan juga polisi. Polisi itu ngapain sih di situ? Mungkin di kantornya itu nggak ada tontonan, wah nonton Netflix gak ada yang seru. Oh itu ada gereja digerebek, ditonton. Wih menegangkan ini. Wih apalagi ini menegangkan ini. Ya ditindak dong. Kalian ini apa fungsinya cuma nonton toh, hanya melihat diamankan. Apanya yang diamankan? Diamankan itu orang-orangnya itu loh. Penjara sempit lebokno kabeh wes semua. Bener-bener tindakan teroris. Jangan nunggu meledak dulu. Jangan dulu ada yang berdarah dulu.
Mereka yang nakut-nakutin, mereka yang bilang kami tidak takut. Iku goblok. Lucu. Yang ditakut-takutin sekali lagi ya, yang mendengar, di situ ada anak kecil. Kalian kalau ngomong, ada korban anak kecil, ada korban balita. Di situ ada anak kecil teriak-teriak. Kami tidak takut. Itu mental anak kecilnya gimana? Nggak mikir kalian. Itu semua pakai payung, pakai topeng. Sudah kayak penjahat Marvel itu pakai topeng semua itu. Supaya nggak terliput ibu-ibu. Moral mereka itu memang moral perusak, penjahat. Apa sih? Ginilah Islam. Islam moralnya apa sih moral Islam itu? Intinya yang ngomong Islam agama damai. Orang Islam semuanya mayoritas denger ini. Kalian penjahatnya. Apa urusannya? Duh, susah. Lihat polisi hanya nonton. Menegangkan mungkin pikirnya dia. Wah, ini film paling asik ini tahun ini. Bosen ngerokok tok di kantor. Lihat ini kan melek saya gitu. Tengok-tengok. Islam, agama teroris sudah, kalian gak usah tutup-tutupin, gak ada damai-damainya. Jadi agama damai ini menyebarkan kedamaian dengan cara teror, merusak, membunuh, itu bagian dari ajaran agama Islam. Teror itu dilakukan atas nama Islam, itu ada. Kita lihat, dan semua passwordnya sama, Allahu Akbar. Cuman ini kasusnya kayaknya itu kan ruang serbaguna, tempat serbaguna. Terus kayaknya tahun berapa itu udah dibeli sama gereja Katolik. Ya. Gitu. Terus udah dipakai. Nah, sekarang mereka protes, baru tahu udah dibeli gitu. Ya tidak apa-apa dong, orang punya duit untuk membelinya. Dan lagian kalau ditelusuri itu pasti di sana itu makanya mereka buat itu tempat ibadah karena memang nggak ada gitu loh. Ya kalau memang mereka ini masyarakat ya yang demo yang minta dibubarin, ya minta aja untuk disediakan ini gereja. Sanggup nggak mereka menyediakan gereja kan gitu? Walaupun sebenarnya itu fasilitas gereja ya sebenarnya harus sudah disediakan oleh pemerintah gitu loh. Kalau memang tidak rela kita beribadah di tempat misalnya gedung serbaguna, ya kan? Nah, ya polanya sama di semua tempat ya Pak TR. Intinya tidak mau ada peribadatan Kristen, itu saja. Ataupun jangan ada umat Kristen. Kalau perlu umat Kristen itu pindah jadi agama Islam. Ogah. Kalau orang tidak mau, kebebasan beragama, ya kan? Kristen juga agama yang sah di Indonesia dan ya sudah diatur oleh undang-undang kok, Undang-Undang Dasar 45 pasal 29 ayat 2. Ya, negara menjamin kebebasan beribadat dan melaksanakan kegiatan peribadatannya setiap warga negara kan gitu. Polisi. Orang Islam kan bilang Islam itu agama damai, tapi sambil ngasah parang ngomongnya Bu. Ya itu dia Pak. Sambil itu dia. Ya. Ya makanya harus gini loh. Sebenarnya kita acuannya adalah hukum itu saja. Jangan acuannya adalah massa. Nah harusnya orang kalau ditangkapin itu tokoh-tokohnya itu orang-orang yang vokal pembicaranya itu yang di depan. Itu yang lainnya akan jiper itu semua. Hanya memang pemerintah kita ini tidak tegas. Apalagi Jawa Barat ini ya. Ini Jawa Barat ini memang harus audiensi dengan Kang Deddy ya. Kami kan memang ada wacana ke arah sana untuk audiensi dengan Bupati Karawang sih sama Kang Deddy sebagai gubernur ya. Kami sedang menyurati beliau. Nah, untuk hal-hal begini, sangat memalukan Jawa Barat itu menjadi daerah bisa dikatakan daerah terintoleran ya.
terintoleran Jawa Barat itu. Kenapa bisa begitu? Karena dibiarkan, Pak. Kami audiensi dengan memang membawa ini ya, yang kasus Karawang. Karawang juga begitu. Sepintas saya cerita ya, yang Karawang gereja jemaat atau komunitas jemaat gereja Kristen Maranatha Indonesia, GKMI ya, gereja Kristen gereja ya GKMI GKMI, Gereja Kristen Maranatha Indonesia. Nah, sama kejadiannya. Dan itu lebih sadis lagi, FPI patut diduga karena hampir bersamaan datangnya pada hanya selisih kurang lebih 1-2 menit ya antara Pemda setempat dengan FPI itu. Jadi patut diduga bahwa memang kolaborasi antara FPI dengan pemerintah daerah setempat. Ini kan memprihatinkan ya. Nah, sampai camat pun, camat, lurah, kepala desa, Kesbang, Pol FKUB, Polsek, itu kan ya orang-orang yang mestinya menjaga moderasi beragama ya, memelihara moderasi beragama. Mereka adalah orang-orang yang di pemerintahan. Mereka tahu persis itu undang-undang itu membenarkan atau mengizinkan, memberikan kebebasan buat umat Kristen untuk beribadah. Semestinya mereka sebagai pemerintah daerah justru yang memberikan fasilitas. Bangun kayak gereja, bangun. Kami kan daerah kebetulan itu Cibalong Sari. Kami telusuri lah itu daerah-daerah dekat-dekat situ, radius beberapa kilometer dari tempat kejadian ya. Tidak ada satupun gereja. Tidak ada satupun gereja. Dan pemerintah daerah tidak memfasilitasi atau tidak menyediakan satu gedung untuk komunitas ini beribadah, ya. Lantas komunitas ini punya inisiatif membuat ruangan aula, gedung sendiri untuk mereka bersekutu beribadah, malah pemerintah daerah ikut melarang, Pak. Nyata-nyata, terang-terangan melarang. Ini yang akan kami bawa ke Kang Dedi. Ya, kami akan audiensi dengan bupati maupun gubernurnya. Gitu. Coba pemerintah daerah berperan sebagai apa ya? Intimidator lah ya, intimidator. Ya, pengintimidasi coba. Kenapa bisa saya katakan mengintimidasi? Karena memang ya si pendeta ini memang diintimidasi. Bahkan itu camat berkata tidak boleh ada di sini ibadah Kristen. Saya jadi malu. Coba bayangin. Malu dia ada ibadah Kristen. Harusnya dia malu ada misalnya diskotik kayak atau tempat prostitusi, itu baru malu, baru tepat penyebutan malu. Ini ibadah Kristen, tempat pembinaan umat Kristen, membuat orang jadi cerdas, jadi punya budi pekerti yang baik, punya moral yang baik. Dia katanya malu, coba. Nah, aneh kan? Nah, ini pemerintah terlibat, bayangkan, terang-terangan terlibat. Nah, ini tidak boleh kita biarkan. Nah, sama seperti itu yang gereja itu tadi Katolik. Itu karena pemerintah tidak menyediakan atau tidak memfasilitasi mereka beribadah, mereka inisiatif sendiri membeli gedung pertemuan untuk mereka beribadah. Lalu di mana salahnya? Orang pemerintah yang mestinya kewajiban pemerintah tidak melakukan kewajibannya. Untung kita masih bisa, masih sanggup, kita tidak meminta loh dana, anggaran dari pemerintah. Walaupun saya yakin betul umatnya itu orang-orang yang taat pajak, pembayar-pembayar pajak. Dan tidak menuntut ke pemerintah, sediakan kami
rumah ibadah, gereja gitu, enggak ada. Hanya saja keinginan kita. Jangan ganggu kami ketika kami beribadah. Kan ini yang enggak bisa dijamin dan dipastikan oleh pemerintah. Pemerintah daerah Jawa Barat. Sudah banyak kejadian, ya. Ini nggak bisa dipastikan. Nah, waktu kami juga di Komnas HAM, ya, kami juga dengan tegas ya menyatakan itu, termasuk di Cibalong Sari Karawang. Negara sudah sangat baik, sangat berlimpah perhatiannya buat umat Islam. Sangat banyak yang dinikmati umat Islam dari negara ini. Bayangkan ya, mau itu untuk pembangunan masjid, anggaran negara keluar, bangun lembaga-lembaga pendidikan, pesantren, universitas pun ada, universitas Islam, negeri ada. Ya, pesantren, anggaran negara. Apalagi, bahkan majelis taklim. Ada anggaran untuk majelis taklim. Ada. Apalagi, diberikan keleluasaan membuat syariat-syariat. Diberikan keleluasaan membuat daerah-daerah syariat Islam. Diberikan keleluasaan membuat sertifikat halal. Ekonomi syariah. Investasi syariah, apalagi semua serba Islami. Jadi sangat banyak ya keistimewaan, hak keistimewaan buat umat Islam. Semestinya sudah tidak ada ya niat mereka, atau tidak ada lagi kita dengar kejadian mempersekusi, mengintimidasi. Sudah sangat banyak perhatian negara untuk umat Islam. Mau apa lagi? Nah, disinilah sebenarnya pemerintah daerah terutama tidak tegas memberikan pengertian, mengedukasi rakyatnya bahwa perilaku-perilaku mendemo orang beribadah itu tidak baik, itu melanggar undang-undang. Jangan melihat banyaknya yang mendemo, jangan pikir nanti kerusuhan, nanti ini yang penting kondusif, damai. Yang membuat rusuh siapa? Yang membuat rusuh adalah orang-orang ini berdemo ke peribadatan umat agama lain. Itu jelas melanggar undang-undang. Kenapa justru yang dikalahkan adalah yang melaksanakan undang-undang? Dimenangkan orang-orang yang melanggar undang-undang. Nah, ini sudah menjadi apa ya? Menjadi suatu budaya ya, budaya di masyarakat kita, terutama dari mayoritas ya, yang merasa diri ya. Sebenarnya tidak boleh kita membuat sebutan-sebutan mayoritas minoritas. Anggaplah mereka mungkin merasa mayoritas. Oke. Harusnya ini pemerintah itu harus tegas gitu loh. Jangan takut membuat sanksi hukum lah ya sama orang-orang begini yang mendemo peribadatan agama lain. Nah, saya nggak tahu di sini, ya itulah akhirnya kita parno ya. Jadi kita berpikir paling pemerintah daerah ikut terlibat, gitu kan? Jadinya ada praduga-praduga begitu. Karena itu nggak mungkin terjadi demo-demo begitu kalau tidak ada di belakangnya siapapun itu, ya. Mau itu dari organisasi ataupun ya patut diduga ya dari pemerintahan daerah. Ya sudah nyata-nyata kami lihat sendiri ya Karawang. Ya, makanya
Kami kemarin itu kan udah hampir 2 bulan mereka tidak bisa beribadah loh Pak. Walaupun mereka sudah mengeluarkan uang untuk memfasilitasi diri mereka sendiri memiliki rumah ibadat. Artinya tanggung jawab negara mereka ambil alih demi mereka bisa memiliki peribadatan, ya. Ya itu pun diintimidasi. Yang mengintimidasi udah jelas FPI. Ya kalau itu memang udah jelas kasar lah, ya. Bahkan yang manusia bercadar juga ikut sok-sokan, ya. Sok merasa punya negara. Bisa lagi ngomong ya, kami di Papua dilarang melakukan ibadah. Susah membangun rumah peribadatan. Ngomong di mana di Papua susah? Kan ngarang, berdusta gitu. Demi mengancam-ancam gitu ya, biar orang takut gitu. Ya memang sesaat pendetanya itu ya namanya juga semua ya mengintimidasi dia, mau itu ormas mau itu Pemda, ya wajar, manusiawi menurut saya. Dia ada satu ketakutan ya, wajar ya. Nah, selama 2 bulan lebih mereka tidak bisa beribadah, bayangkan. Gereja kata kita udah liatin, gereja nggak ada satupun. Coba. Dan mereka, nanti Pemda ini kebiasaan ya, sudah menjadi kebiasaan mereka nanti dijanji-janji. Sama dengan GPDI Bogor ya. Nanti akan kita berikan ya fasilitas buat kalian beribadat. Nanti kapan? Nggak akan pernah, kami udah pengalaman. Di Lampung pun begitu. Teman-teman ya, umat Kristen jangan percaya dengan janji-janji manis itu. Itu pola itu sudah biasa mereka lakukan, mengulur waktu sampai adem dulu, sampai tidak viral. Nanti ya udahlah, janji tinggal janji itu. Jangan pernah percaya. Ngotot saja, ngotot. Ya kami begitu. Kami sudah tahu akal bulusnya, ya, akal bulusnya. Di Bogor, di mana begitu. Ini sekarang di Karawang begitu. Sedikit potong. Ya. Mungkin sampai masa batas waktu jabatan mereka selesai. Nanti penggantinya akan melanjutkan lagi, Pak. Penggantinya akan melanjutkan, itu sudah pola mereka, udah ketahuan. Makanya kita jangan terlena dengan janji-janji. Jika sedang viral, manfaatkan semaksimal mungkin keviralan itu. Kejar. Kalau memang mereka menjanjikan rumah peribadatan, kejar terus. Jangan nunggu. Kasih kami dijanjikan nanti tanah akan diberikan izinnya. Ya kita tunggu dulu. Jangan pernah percaya. Saya bukan dalam rangka memprovokasi ya, tapi inilah fakta. Ini faktanya yang kami hadapi. Ya, jadi Karawang itu kami tidak mau terbuai oleh janji-janji ya. Mereka bilang akan fasilitasi dan segala macam. Kapan mau difasilitasi? Ya, kalau kami selama fasilitas itu tidak ada, biarkanlah ruangan atau aula ini dipakai untuk peribadatan. Kalau nanti udah ada misalnya, kalau ternyata baik Pemdanya disediakan gereja lengkap dengan IMB-nya, ya udah puji Tuhan. Tapi selama itu belum ada, ya udah bergereja dulu, beribadah dulu di tempat yang sudah mereka siapkan. Yaitu aula, gitu kan? Aula, rumah peribadatan. Gitu loh. Pak, jadi ya itulah, ini sudah menjadi pola mereka. Jadi kita nggak perlu ya, tidak perlu terlena, terbuai dengan janji-janji akan difasilitasi. Ya, buat fasilitas sendiri. Sudah benar itu yang Katolik membeli ruang pertemuan sendiri. Ya, kalau memang tidak setuju. Ya, rumah peribadatan itu rumah aula itu dijadikan rumah peribadatan, ya udah siapkanlah gereja lengkap dengan IMB-nya. Tapi jangan jauh-jauh dari tempat itu. Kan itu aja. Karena ya yang pasti yang ke sana kan radius berapa
berapa kilo dari situ kan gitu. Nggak mungkin jauh-jauh banget kayak Karawang. Memang itu Maka- jauh, Bu. Ya. Jauh dari gereja Halo? terdekat. Ini untuk informasi Dijanjikan? buat Ibu ya. Ini posisi Arca Manik ini. Jadi itu kan Bandung Timur. Jadi Bandung Timur itu dia masuknya ke kalau gereja Katolik ada di bagian Kacimeka. Kacimeka kelompok gereja itu Bandung Timur, Katedral, Cicadas, Melania, sama Kamuning. Gereja terdekat dari Arca Manik itu Cicadas, itu di Rumah Sakit Santo Yusuf situ, dekat situ. Nah itu jauh kemana-mana. Memang Arca Manik sudah harus ada gereja di sana. Setuju, Bu. Jadi nggak boleh jauh dari situ. Itu sekitar Arca Manik itu sekitar ini. Sukamiskin, LP Sukamiskin, Bu. Setuju, memang nggak boleh jauh lagi dari situ karena umat Katolik di sana itu nggak ada lagi. Itu Bandung Timur itu paling dekat ke Cicadas. Jadi memang harus ada di sekitar sana. Banyak orang Katoliknya. Nah itu Pak, apalagi seperti itu kan sebenarnya ya itulah pemerintah udah harus fasilitasi, ya kan? Harus fasilitasi dong. Ya jadi kalau jemaatnya sendiri sudah buat fasilitas buat mereka sendiri beribadah, ya bagus, harus dukung. Jangan mendukung orang yang berdemo. Yang berdemo itu yang coba-coba melarang peribadatan itu tangkap. Mau 100 orang tangkap aja, kenapa rupanya? 100 orang taruh di penjara dulu, barang sehari udah kapok itu. Emang dasar Kalau nggak tangkap, suruh ikut ibadah di gereja, biar dia tahu di dalam gereja tuh isinya apa sih, apa yang diomongin di dalam gereja, mereka apa sih yang dicurigain tuh, yang ditakutkan apa? Tangkap, suruh masuk, ikut ibadah. Benar. Ada sesuatu yang mengancam Islam? Mereka tahu kok Pak. Justru karena mereka tahu di gereja itu ibadah khotbah-khotbahnya itu bagus, ya bisa menarik orang dari Islam misalnya menjadi Kristen, makin banyak orang dari Islam menjadi Kristen. Mereka tahu justru itu yang mereka tidak mau Pak, takut gitu loh, bukan membenahi diri mereka sendiri, iya kan? Maunya mereka jangan ada orang Kristen. Jangan ada peribadatan Kristen, jangan ada orang Kristen. Kalau ada orang Kristen, pindahlah menjadi Islam. Ogah. Kristen sama haknya di Indonesia. Biarkanlah. Mereka kan susah menerima perbedaan, Pak. Nggak, susah mereka menerima perbedaan. Susah mereka menerapkan Pancasila dalam kehidupan mereka sendiri. Kenapa? Karena mereka mengkelas-kelaskan orang. Oh, ini kafir, ini tidak kafir. Pancasila tidak mengenal kafir, tidak kafir. Pancasila mengenal manusia, kemanusiaan. Kemanusiaan. Bukan manusia Islam, manusia Kristen. Bukan. Manusia tok, kemanusiaan tok. Gitu loh. Nah, itu yang nggak bisa diterima mereka, Pak. Panitia pintu surga ya, Bu ya? Iya, jadi bukan hanya rakyatnya itu Pak yang tidak bisa menerima itu, menerima perbedaan. Juga pejabat-pejabatnya itu Pak, pejabat-pejabat pemerintah daerah. Sama, otaknya memang sudah tidak bisa Pancasilais. Nggak bisa Pak, mau sampai gempor, mau sampai ayam tumbuh gigi, nggak akan bisa mereka berpancasila. Harusnya sebelum jadi pejabat harus disumpah dulu, bisa nggak menerapkan Pancasila dalam kehidupanmu? Itu. Nah, jadi bukan hanya rakyatnya Pak, bukan, tapi pemerintah daerah juga, oknum-oknumnya ya, oknumnya sudah jelas kayak di GPDI Bogor juga begitu Pak. Bahkan Kemenak Pak punya posisi di Kemenak Bogor. Itu salah satu yang berdemo-demo. Jangan. Coba bayangin. Nggak boleh ada ibadah Kristen. Nggak boleh ada ibadah Natal. Tutup portal. Begitu. Yang katanya menjaga moderasi beragama. Itu yang
barisan terdepan katanya. Pret. Dan sekedar tagline aja, yang waktu di Bogor itu GKI Yasmin akhirnya sudah memiliki bangunan sendiri ya, tetapi itu memakan waktu 15 tahun ya. Pak, itu tidak bisa dikatakan memiliki ibadah dan mereka menang, tidak Pak. Bukan masalah menang tidaknya, itu tidak bisa dikatakan kebenaran yang dimenangkan. Betul. Karena pada dasarnya itu kalah Pak, bukan melaksanakan keputusan MA. Kalau keputusan MA Pak, itu tempat tanah yang di jalan yang dulu digugat, itu harusnya disitulah dibangun gereja. Bukan dipindahkan, bukan relokasi Pak. Kalau relokasi bukan berarti itu dimenangkan Pak. Tidak, itu kalah. Benar itu kalah Pak. Jadi maksud saya kan tadi Ibu bilang ya, kalau misalkan istilahnya berkonsolidasi, ya saya kasih tahu kalau hasil konsolidasi itu akhirnya jadinya seperti itu. Jadi memang tidak dibenarkan sih hal seperti itu. Harusnya ya udah, kalau misalkan memang kalau lagi benar yang tadi Ibu Lisoy bilang, kalau misalkan memang ini udah lagi viral, ya udah jegerin aja terus gitu. Iya, betul. Saya hanya cuma dulu Soy. Ya. Jadi begitu terus, masa dimenangkan. Konstitusi kalah oleh masa, tapi lihat masanya dulu. Ya, masa yang mana? Masa Islam dimenangkan. Kalah konstitusi kita. Itulah yang terjadi. Bagaimana lah Pak, orang nyaman berinvestasi di Indonesia dengan tampilan hukum yang tidak tegas ini, Pak. Betul banget. Bagaimana? Jadi tidak gimana ya? Sorry. Ya bisa dikatakan bahwa ya memang kita yang membuat penyakit kita sendiri gitu loh. Akhirnya ekonomi kita morat-marit begini. Kenapa? Karena ya itu masa agama ini ya yang menjadi ya tolok ukur jadinya ya di berbagai segi gitu loh. Ya. Itu loh Pak TR, sekian dulu, udah nggak sabar nih Bu Haja ini mau bicara nih, soalnya dia juga ikut ke ini ya, mendampingi apa gereja di Karawang. Jadi ceritanya Bapak Ibu, gereja Karawang itu kan sepintas saya ceritakan udah 2 bulan mereka tidak beribadah karena diintimidasi oleh oknum pemerintahan daerah sama FPI ya, 2 bulan. Jadi hari Minggu kemarin kita datang ke sana, memulai pertama kali setelah mereka diintimidasi, ibadah pertama kali. Jadi Galarua dengan jemaatnya itu masih banyak yang takut, memang hanya sebagian yang berani kemarin datang. Jadi kita melakukan ibadah pertama setelah mereka diintimidasi, ibadah pertama hari Minggu kemarin. Dan kita sarankan, kita sudah surati juga, udah ajarin untuk buat surat pemberitahuan, hari Minggu besok harus tetap lakukan peribadatan gitu. Itu ya, aja Pak TR. Terima kasih Pak TR ya. Izin bro, saya tambah sedikit. Iya Bu, terima kasih. Kami dukung untuk Galarua menyurati Pak Gubernur Jabar dalam hal ini untuk menyampaikan wilayah Jabar yang seperti demikian tentang persekusi yang dilakukan oleh kalangan-kalangan yang tidak jelas ini. Ya, dan bagi saya kalau hal itu bisa terjawab dan bertemu dan kita menunggu sikap dan pernyataan dari gubernur yang ada. Dan itu yang saya tunggu. Kalau sampai itu tidak terjawab, maka dengan berat hati, nama saya yang sudah dipakai nasi merah sama putih sama babi guling ini terpaksa saya sematkan buat Gubernur Jawa Barat. Terima kasih, selamat malam.